Nah, sampai di penghujung kontroversi, pemirsa, Mas Hensat, menurut Anda apakah karena jadwal pemilu belum ditetapkan ini juga menjadi salah satu pemantik kegaduhan soal masa perpanjangan presiden? Iya, itu jadi membuat, ini saya kebanyakan ngomong misteri ya, tapi memang negara ini banyak banget misterinya kalau udah ada kaitannya dengan perpanjangan atau pergantian kekuasaan gitu. Mestinya kan sudah bisa diumumkan itu. Kalau kita banyak baca polemik yang terjadi, saya sempat mengatakan apakah ini ada usaha dari pemerintah untuk mengkudeta wewenang KPU gitu misalnya. Karena kan KPU itu wewenangnya adalah menginformasikan, memutuskan jadwal pemilu gitu. Sampai sekarang belum diumumkan, bahkan ada wacana menunggu komisioner KPU yang baru. Nah ini yang bikin kita deg-degan nih. Menunggu komisioner KPU yang baru, sementara panitia penentuan komisioner KPU yang baru kan dari pemerintah. Kira-kira motif dari pemerintah apa ya? Untuk mengkudeta tadi? Jadi kan misalnya ya, kalau Februari kita pemilu presiden gitu ya. Kalau quick count selesai, itu kita sudah punya tuh calon presiden pengganti Pak Jokowi yang akan dilantik Oktober 20 nanti gitu kan, 20 Oktober 2024. Nah itu kan jaraknya jauh tuh dari Februari ke Oktober tuh. Nah pasti tidak mudah buat Pak Jokowi untuk menyelesaikan masa pembangunannya gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau legislatif sih sudah selesai. Pilkada juga begitu. Kalau misalnya nanti diundur, pilkadanya ini juga bisa diundur. Nah sementara ada kegaduhan, bukan kegaduhan ya. Ada perubahan skema kepemimpinan kan di pilkada ini. Di daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Mulai 2022 ini akan ada kepala daerah tanpa pilkada. Gitu ya. Nah kalau kemudian belum dipastikan daftar atau jadwal pemilunya, atau dari November katanya KPU-nya malah minta ke Februari 2025, maka penjabat kepala daerah makin tanpa panjang. Pilkada ini kan makin panjang gitu. Jadi banyak sekali catatan-catatan yang harus dijawab saat ini oleh pemerintah dan KPU. Jadi kalau Mbak Zilvia tadi nanya kenapa kemudian KPU berusaha untuk kenapa pemerintah berusaha untuk mengganggu jadwal KPU, mungkin ya itu tadi ada hal-hal kenyamanan di pemerintah yang harusnya bisa lebih enak kalau jadwalnya diundur gitu ke Mei kalau nggak salah ya. Coba saya tanya ke PDI Perjuangan ya sebagai perwakilan dari pemerintah nih, partai pemerintah. Usaha dari pemerintah, benarkah ada usaha dari pemerintah untuk mengkudeta kewenangan KPU karena ada kenyamanan tadi? Itu nanya ke pemerintah. Bagi PDI Perjuangan ya, kita tadi sudah ada 2 presiden ketatanegaraan, menunda dan memajukan pemilu. Kedua presiden itu dalam situasi kedaruratan. Nah, kita ingin ya kita semua bernegara ini mengacu pada konstitusi, ya, mengacu pada konstitusi karena itulah panduan kita bernegara. Maka kita konsisten tadi seperti kata Pak Saan, Pak Jaki juga. Maka ya ketaatan kita pada konstitusi ini menjadi penting agar situasi kita tidak darurat terus. Nah maka disitulah masa jabatan presiden dibatasin, periodenya dibatasin. Jadi tidak ada upaya mengkudeta kewenangan KPU seperti yang tadi dikatakan Mas Hensat. Nah itu tadi ya, kita semua berkepentingan agar semua tahapan penyelenggaraan pemilu sampai 2024 itu bisa terselenggara secara baik. Baik dari sisi pelaksanaan waktunya, anggarannya, ya dan juga komisioner penyelenggara. Jadi PDIP tetap 2024 ya? Bagi kami tetap patuh pada konstitusi dan perundang-undangan. Mbak Zilvia, saya harus terima kasih sama Pak Masinton yang tidak membantah prediksi saya tadi gitu. Apa itu Pak En? Ya itu, apakah ada usaha-usaha untuk mengganggu wewenang KPU dari pemerintah, kan nggak dijawab tuh. Belum terjawab memang. Ya kalau kita lihat, kebetulan saya di Komisi 11, Pak Saan yang di Komisi 2 paham betul. Nah kalau kita kalau kita lihat apakah pemerintah mengganggu tahapan itu, kan kita bisa lihat dari planning anggarannya. Kalau kemudian tahapan memilih komisioner apa segala macam itu juga kalau tarik menarik jadwal dari Februari ke Mei itu nggak mengganggu menurut Pak Masinton? Itu justru pertimbangannya bagi kita itu pertimbangannya ada ya. Kenapa bulan Februari, kenapa bulan Mei gitu ya. Karena akan ada bulan puasa apa segala macam.
yang dimana masyarakat kita dia akan concern pada persoalan puasa, kemudian dengan waktu dari bulan puasa Oke. terus kemudian ke Artinya dari PD Perjuangan Lebaran, juga belum firm ya kalau soal waktunya jadwal sangat ya? singkat ya, itu juga Belum firm. Kalau dari Demokrat bagaimana nih Mas Jaki? bagi PD Perjuangan mengusulkan Februari 2024. Tetap mengusulkan Februari 2024. Belum ditetapkannya jadwal pemilu menjadi concern tidak bagi Demokrat? Ya kalau dari kami jelas sih ya, karena pertama begini, kita bicara mengenai jadwal ini wewenangnya siapa, harusnya KPU itu satu. Yang kedua adalah yang menjadi concern tuh bagaimanapun kalau kami Partai Demokrat sejak dulu punya concern terkait sustainable and continuous development gitu loh. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan dan harus pasti atau firm. Sehingga kita taat pada konstitusi ya, makanya Pak SBY tidak mau dulu diperpanjang 3 periode. Oke. Seperti itu sikap beliau juga, sikap Demokrat. Kemudian juga pada saat ada upaya-upaya yang katanya mau mengkudeta Bapak Joko Widodo, kami juga tidak mau ikut-ikutan karena bagi kami namanya Pak SBY bisa turun dengan soft landing, harapan kami Bapak Jokowi juga begitu. Karena tadi sama dengan Pak Masinton, ini tumben ini kita sama nih Pak ya. Sama banget gitu bahwa kita jangan di situasi darurat terus dong gitu. Oke. Karena bagaimanapun tadi kalau kita sistemnya terjaga dengan baik. sama pengusaha juga enak, seperti Pak Saan juga sampaikan tadi. Jadi bagi kami sangat penting ini konstitusi dijaga, terus dong undang-undang tolong ditegakkan juga. Ini wewenang KPU, Demokrat sepakat bahwa Februari 2024 ya harapannya semoga lah bisa segera ditetapkan sehingga tidak ada gangguan-gangguan lagi. Oke, yang tidak sama dengan Mas Jaki dan Bang Masinton adalah dari Jokpro ini. Padahal Presiden Jokowi sudah bilang yang mencoba mengajukan 3 periode itu mau menjerumuskan presiden, menampar muka presiden. Jokpro dong berarti. Iya, kalau kita berkaca dari Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang lahir dari keinginan besar masyarakat. Itu jangan lupa. Pak Jokowi dari wali kota Solo bisa ke gubernur DKI Jakarta karena begitu banyak masyarakat Jakarta yang menginginkan beliau untuk memimpin DKI. Begitu juga dengan RI1. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi memimpin Indonesia. Dan saya rasa Pak Jokowi akan mendengar ketika masyarakat Indonesia mayoritas yang tergabung ya dalam Jokpro ya. Kita sudah ada di 26 provinsi dan ratusan kabupaten kota. Ketika itu terwujud, maka Pak Jokowi harus mendengar aspirasi masyarakat. Begitu. Presiden yang harus mendengar ya. Iya. Meskipun ini harus mengubah undang-undang dasar. Oh iya. Bro, Jokowi adalah kita. Jadi kalau kita nggak setuju, Pak Jokowi nggak setuju. Oh, berarti saya juga dong, Bang. Berarti saya juga dong. Jadi Kalau kitanya dari pengusaha, jadi bagaimana statement terakhirnya, Bang jadi Sarman? begini Mbak sebentar. Waktunya sudah mau habis, Bang Sebelum- Masinton. enggak, Saya harus berikan ke Bang Jadi Sarman. perlu mengingatkan tadi persoalan pendapat rakyat tadi. Bung Karno itu ketika beliau menyampaikan ya lebih baik saya mengalah ketimbang bangsa ini hancur. Oke. Maka kita patuhilah pada konstitusi tadi. Oke, baik. Kita Terima menghormati kasih. itu Kalau aja. dari Bang Sarman seperti apa? Iya, terlepas apakah nanti dipercepat atau ditunda pemilu, kita kembalikan kepada konstitusi yang ada. Itu satu. Baik. Yang jelas bagi kami pengusaha adalah bagaimana agar kami tetap diberikan jaminan saya katakan tadi. Jaminan ya. Keamanan, kenyamanan, jangan ada gaduh politik, kemudian juga iklim investasi dan usaha yang kondusif. Dan yang terakhir, kalau tahapan itu dilakukan, tolong dipikirkan. Karena nanti akan ada pengerahan massa besar-besaran dan di sana berpotensi untuk menjadi pandemi COVID-19. Itu menjadi catatan kami. Dan mungkin salah satu jaminannya adalah kita butuh kepastian jadwal pemilu. Bagaimana Kang Saan? Sebenarnya pemilu itu tetap 2024 ya. Jadi nggak ada di wacana di DPR, pemerintah maupun juga dengan penyelenggara itu untuk menggeser pemilu. Pemilu PEM 2024. Termasuk pilkadanya PEM tanggal 27 November 2024. Yang belum ini kan soal bulan dan tanggal saja kan. Jadi, nah kenapa bulan dan tanggal belum selesai? Karena masih ada perbedaan. KPU ingin di 21 Februari, waktu itu pemerintah di 15 Mei. Masing-masing punya pertimbangan. Dan saya yakin di minggu depan jadwal pemilu sudah bisa ditetapkan. Jadi itu menjadi kepastian buat semua. Jadi sebenarnya yang paling penting kepastian pemilu 2024 itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Pemerintah pun sudah pasti pemilu 2024. Oke, mudah-mudahan. Jadi kalau minggu depan diumumkan, berarti polemik ini kita akhiri kan?
Enggak lah. Oke, seharusnya kalau ada jadwal pemilunya sudah diumumkan, ya setidaknya kita lihat ya apakah kegaduhan politik ini terus berjalan atau bisa Justru diredam. menurut saya tidak akan ada kegaduhan politik. akan ada lagi. Kegaduhan itu kan karena dari hal-hal yang tidak perlu saja muncul. Ya, kita lihat saja ya berikutnya ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua telah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, Mas Timoni, Bang Sarman, Bang Masinton, Mas Jaki, Kang Saan, dan juga Mas Henrat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you. Metro TV